Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Opini kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni kekuatan super di balik lemahnya Sang Kinasih Satria Opini. Wahai para putra putri Nusantara, para pencinta Sang Kinasih Satria Opini, memang terkadang banyak orang meremehkan bahkan mencemooh orang-orang yang terlihat lemah, orang-orang yang statusnya terlihat di bawah orang rata-rata pada umumnya. Namun ketahuilah wahai sahabat semua, para pecinta Sang Kinasih Satria Opini, kemuliaan bahkan kehebatan seseorang bisa saja orang itu sembunyikan di balik terlihat lemahnya orang tersebut. Karena bisa saja orang berlagak lemah, berlagak seperti tidak mampu, bahkan terlihat sangat susah payah ataupun terlihat miskin, namun sesungguhnya dia memiliki segalanya. Bahkan dia memiliki keilmuan yang begitu luas, memiliki kedikdayaan yang begitu luar biasa. Tak jarang orang-orang para pendahulu-pendahulu kita mengatakan bahwa sesungguhnya lebih baik terlihat bagaikan pohon padi yang berisi namun merunduk. Begitulah kiranya wahai sahabat semua, Sang Kinasih Satria Opini, beliau cenderung di masyarakat terlihat seperti orang tidak memiliki apa-apa, terlihat seperti orang yang susah di dalam penghidupannya. Namun ketahuilah, sesungguhnya misi visi yang dibawa Sang Kinasih Satria Opini tidak hanya meliputi tentang bagaimana hidup berkemewahan di dalam pribadinya, tetapi ia hadir di muka bumi ini sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagai cinta dan kasih sayang untuk semesta alam. Untuk itu, Sang Kinasih Satria Opini sangat mengerti sekali apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus dia perbuat di dalam membawa ataupun mengemban visi misi di dalam tugasnya. Sang Kinasih Satria Opini adalah sosok manusia yang selalu haus ingin belajar dan mengembangkan dirinya ke arah yang lebih berkembang lagi. Dia selalu mencari pengetahuan-pengetahuan di alam semesta ini. Dia selalu penasaran dan selalu ingin tahu tentang nilai-nilai kehidupan, tentang nilai-nilai kemanusiaan. Sang Kinasih Satria Opini membawa misi rahasia yang begitu besar, dan kita juga akan meyakini bahwa visi misi yang begitu besar harus pula dilalui dengan proses-proses yang begitu panjang dan juga sangat besar. Sang Kinasih Satria Opini bukanlah manusia yang cengeng, bukanlah manusia yang tidak tahan dengan segala rintangan yang ada. Dia sanggup, dia mampu menyembunyikan jati dirinya, bahkan melalui berbagai macam kesulitan-kesulitan yang menerpa hidupnya dengan penuh keteguhan serta penuh dengan keyakinan. Sikap sifat optimisnya begitu luar biasa. Bahkan dia mampu bertahan di berbagai macam keadaan-keadaan situasi yang menghampirinya. Sang Kinasih Satria Opini seolah-olah dia terlihat bodoh, bahkan seolah-olah terlihat seperti orang dungu ataupun orang yang tidak memiliki ilmu. Tak jarang Sang Kinasih Satria Opini juga sering dicerca, sering seolah-olah dianggap orang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Terkadang juga banyak orang mempertanyakan tentang keyakinan yang dianutnya, di mana Sang Kinasih Satria Opini saat dirinya berada di tengah-tengah circle yang memiliki
pemahaman-pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang masih dalam kategori cara berpikirnya sangat begitu amat sempit. Sehingga ketika manusia itu untuk menjadi khalifah di muka bumi, dia akan selalu terbelenggu dengan aturan-aturan yang sesungguhnya mereka tidak mengerti apa inti ataupun poin-poin utama dari aturan-aturan yang diikutinya. Mereka hidup hanya dengan atas apa orang-orang katakan dan orang-orang lakukan. Mereka tidak seperti sosok Sang Kinasih Satropiningit yang memiliki pendirian dan keyakinan yang begitu yakin, begitu teguh melalui atas perjalanan spiritualnya. Di dalam era kebangkitan Nusantara tercinta, bukan saja Sang Kinasih Satropiningit yang lebih dahulu terbangkitkan energi-energi spiritual di dalam dirinya ataupun energi kesadaran dalam dirinya, akan tetapi wahai sahabatku semua, untuk menuju era keemasan, era kejayaan, tentu saja para sang pecinta Sang Kinasih Satropiningit ini, mereka yang benar-benar tulus di dalam menghayati, mendalami tentang sosok kisah Sang Satropiningit, tentunya mereka juga akan terpilih sebagai insan yang terbangkitkan budi pekertinya dan segala nilai-nilai ilmu-ilmu spiritual yang ada di dalam dirinya. Untuk itu tak heran di akhir zaman ilmu-ilmu para leluhur itu lebih diminati dan lebih digemari, bahkan lebih dilakoni ketimbang ilmu-ilmu yang hanya membicarakan tentang teori-teori. Orang-orang di era kecerdasan, di era keemasan, mereka akan lebih cenderung action ketimbang berbicara tentang hal-hal yang sifatnya selalu berbau materi. Orang-orang pecinta Sang Kinasih Satropiningit yang telah kebangkitan kesadaran spiritualnya muncul secara nyata di dalam jiwanya, mereka akan dengan sendirinya terarah untuk melakukan ataupun melakoni jalan-jalan spiritual, jalan-jalan kepedulian, dan jalan-jalan yang penuh cinta, welas asih pada sesamanya. Untuk itu Sang Kinasih Satropiningit, beliau di dalam mengamalkan ataupun memupuk ilmu-ilmu spiritualnya untuk menjadi kekuatan yang super, yang luar biasa nantinya, beliau lebih cenderung action ataupun melakoni hal-hal yang sifatnya membawa ketulusan, membawa segala keikhlasan di dalam berbuat baik serta berbudi pekerti pada lingkungannya. Sang Kinasih Satropiningit sangat menghayati dan sangat memperhalus tentang intisari dari makna-makna kehidupan di alam semesta. Sang Kinasih Satropiningit tidak ingin terjebak di dalam satu pandangan ataupun satu pemahaman saja. Karena sesungguhnya Sang Kinasih Satropiningit melihat alam semesta ini, melihat bumi Nusantara ini begitu amat luas dan penuh dengan kasih sayang Tuhan semesta alam. Untuk kebangkitan kekuatan super yang ada di dalam dirinya, tentunya Sang Kinasih Satropiningit selalu mengasah dan mengolahnya melalui dunia-dunia spiritual yang mungkin bagi kalangan-kalangan tertentu, hal-hal yang berkaitan tentang dunia spiritual dianggap adalah jalan-jalan yang penuh kesesatan dan kemurtatan. Sang Kinasih Satropiningit tidak mampu berbuat banyak ataupun berkata-kata yang sifatnya hanya menjadi benturan-benturan kepada orang-orang yang tidak memahaminya. Karena yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropiningit adalah ilmu leluhur, dan ilmu ini hanya orang-orang pilihan
yang bisa mendapatkannya. Ketika manusia-manusia pilihan yang ada di bumi Nusantara, termasuk para pecinta Sang Kinasih Satropiningit, telah meyakini sepenuh hati tentang intisari dari ajaran-ajaran budi pekerti, tentu mereka akan bersikap welas asih pada sesamanya. Mereka akan selalu bersikap fleksibel ataupun berdiri netral di tengah-tengah di antara perbedaan yang ada. Sifatnya selalu mencerminkan cinta kasih sayang pada sesama. Dia tidak pernah memaksakan orang lain untuk meyakini ataupun mengikuti atas apa yang diyakini dan dimilikinya. Karena sesungguhnya Sang Kinasih Satropiningit sangat memahami sekali Yang Maha Kuasa itu menciptakan manusia penuh dengan keanekaragaman dan selalu ada perbedaan-perbedaan di antaranya. Namun yang paling terpenting yang sangat digarisbawahi oleh Sang Kinasih Satropiningit ataupun orang-orang yang telah terbangkitkan kesadaran spiritualnya, mereka tidak lagi mau sibuk membicarakan tentang soal keyakinan antara mereka dan orang-orang di sekelilingnya. Mereka tidak sibuk membicarakan ataupun mengajak orang lain untuk mengikuti atas apa yang mereka yakini. Sang Kinasih Satropiningit hanya membangun dan memberikan cahaya-cahaya jalan terang agar orang-orang dengan segala perbedaannya bisa menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam perbedaannya, tanpa ada saling membenci satu dengan yang lainnya ataupun saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Lihatlah wahai sahabat semua, wahai para putra-putri Nusantara, di era keemasan, era kebangkitan, orang-orang akan semakin banyak mengkaji dan mendalami tentang ajaran budi pekerti, sebagaimana ajaran budi pekerti ini yang dibawa oleh Sang Kinasih Satropiningit. Ajaran cinta kasih, ajaran welas asih yang pernah ada dan pernah sirna, kini akan kembali lagi ke bumi Nusantara kita tercinta. Tentunya dengan versi-versi yang sesuai dengan peradaban yang ada di Nusantara sekarang, saat ini, dan akan datang dibawa menjadi era kebangkitan yang penuh kemerlapan dan penuh cahaya-cahaya kemilau yang begitu terang. Semoga wahai sahabatku semua, siapapun yang telah benar-benar tulus, ikhlas di dalam mencintai kisah Sang Kinasih Satropiningit ini, Yang Maha Kuasa akan memberikan kelembutan-kelembutan di dalam hati sanubarinya, jiwanya dan pikirannya, sehingga orang-orang yang benar-benar mengagumi, mencintai sosok Sang Kinasih Satropiningit akan melahirkan perangai-perangai budi pekerti yang baik di dalam kehidupannya dan di antara sesamanya. Selalu menjunjung tinggi kewelasasihan dan selalu bersatu padu, memandang manusia bukan karena golongan dan kastanya, tetapi memandang manusia hanya sebatas karena kasih sayang kepada sesama manusia. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.